Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, tema kali ini mengenai mereka bertengkar super hebat karena dirimu. Oke, siapa ya guys ya yang bertengkar nih? Lagi bertengkar kayaknya ya. Super hebat ya, super heboh ya guys ya. Bertengkar, cekcok ya guys ya. Satu sama lain saling berargumen, saling berebut, saling menyalahkan, saling menuduh gitu ya guys ya. Sepertinya ini karena dirimu ya. Siapakah mereka ini? Mari kita coba cari tahu lebih detail ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang merasa tidak resonate ya dengan story yang ada di readingan ini, maka kamu bisa skip aja ya guys ya. Oke. Ini hanya untuk kamu yang resonate saja ya dengan readingan kali ini. Oke, di sini ada The Chariot, next ada The Devil, ada Three of Pentacles, ada Ten of Wands, ada Nine of Wands, ada Three of Cups, ada Strength, ada Three of Swords, ada Ten of Swords, ada Nine of Swords. Oke guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau nyimak readingan kali ini ya. Oke, di sini mereka bertengkar super hebat karena dirimu ya. Mereka ini adalah satu golongan ya, atau satu kelompok, satu grup, satu geng, satu komplotan, satu gerombolan orang-orang toksik ya guys, yang mana mereka ini ingin berbuat onar sama kamu ya. Mereka tuh selalu mencari-cari cara, mencari-cari celah, mencari-cari kelemahan dari dirimu ya, agar kamu tuh tertrigger, terpancing emosinya untuk ngeladenin perbuatan toksik mereka gitu loh guys ya. Mereka nih energi devilnya tuh sangat kuat ya guys ya. Mereka tuh sangat kuat ya. Energi the devil yang mana ini identik pada energi permusuhan ya. Jadi mereka nih suka huru-hara, suka bermusuhan, suka berkonflik, suka berkelahi ya, suka membuat keributan. Hidupnya tuh nggak pernah tenang ya. Hidupnya ini selalu saja bikin onar, bikin masalah gitu loh guys ya. Oke. Di sini orang-orang toksik ini sepertinya dikendalikan oleh iblis ya guys ya. Yang mana iblis ini mengutus anak buahnya yaitu setan-setan ya untuk bersemayam pada diri mereka. Itu kenapa ya mereka ini hidupnya tidak pernah tenang dan selalu kerusuhan ya, bermusuhan dan selalu saja bikin masalah. Seperti itu ya guys ya. Orang-orang ini berkomplot ya, berkelompok atau rombongan gitu ya, main keroyokan ya, karena mereka ini ya tidak berani sendiri melawan kamu. Iya guys ya. Itu kenapa mereka itu saling terkait satu sama lain, itu saling terkoneksi, saling terhubung. Yang pertama itu disebabkan karena vibrasi mereka tuh sama ya, energi mereka tuh low, sama-sama low, kemudian sama-sama negatif energi mereka. Itu kenapa mereka tuh cocok banget gitu loh guys ya, dari segi pembicaraan ya, dari segi kata-kata, dari segi perbuatan, kelakuan tuh sama, hampir-hampir serupa gitu. Kalau satu iri hati, yang lain juga punya penyakit hati gitu loh guys ya.
Kalau yang satu tuh suka gosip, yang lainnya pun juga suka menggosip. Jadi ada kesamaan di antara mereka. Itu kenapa ada kecocokan satu sama lain. Nah, seperti itu ya. Mereka di belakang kamu merencanakan hal yang tidak-tidak ya guys ya. Mereka memiliki rencana licik ya, rencana jahat yang mana endingnya ini ingin merugikan kamu ya. Ingin membawa masalah di dalam hidupmu gitu loh guys ya. Emang sengaja gitu loh. Mereka tuh sengaja. Kenapa? Mereka dikendalikan oleh energi devil, ya guys ya. Itu kenapa kan kita mesti hati-hati dengan orang yang hasad, hasut ya. Dalam ajaran yang kita pegang pun ya, kita diajarkan untuk berhati-hati dengan orang yang memiliki penyakit hati ya. Karena penyakit hati ini sulit diobati. Sebab selalu merasa senang melihat orang susah dan selalu merasa susah bersedih hati ketika melihat orang senang gitu loh guys ya. Awal mula dari pandangan mata turun ke hati dan hatinya tuh rusak ya, hatinya busuk gitu. Itu kenapa terekspresi melalui tingkah lakunya yang toksik kepada orang-orang sekitar, terutama kepada kamu gitu ya. Jadi kamu ini kayak jadi sasaran mereka gitu loh. Kamu ini kayak jadi sasarannya mereka, sasaran empuknya mereka gitu. Karena aku merasa bahwa dirimu tuh istimewa ya guys ya, beda dari yang lain gitu. Mungkin kamu memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan mereka ya. Ada kelebihankah yang kamu miliki, atau kamu punya aset yang banyak, atau kamu punya harta benda ya, atau kamu memiliki kekayaan, atau kamu memiliki kebahagiaan di dalam hidupmu. Mungkin kamu memiliki hubungan yang harmonis dengan pasangan, dengan anak-anak gitu ya guys ya. Dengan keluarga kamu tuh adem ayem, damai aja gitu ya. Sementara mereka mungkin berasal dari keluarga yang tidak bahagia gitu ya guys ya, porak-poranda gitu loh guys ya. Itu kenapa mereka merasa senasib gitu ya. Mungkin yang satu cuma nyewa rumah, yang satunya cuma kontrakan, yang satunya mungkin masih ikut orang tua gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh gabung satu sama lain ya, jadi satu komplotan, satu geng, satu grup ya. Mereka nih bukan anak kecil, mereka tuh bukan anak kecil lagi ya, tapi udah tua gitu. Bahkan ada juga yang hampir jadi aki-aki atau nini-nini gitu, tapi kelakuannya kayak anak muda, berjiwa muda gitu ya. Jadi kelakuannya tuh kayak bocah gitu loh guys ya. Suka sekali ya berkomplot gitu ya, rombongan ya, dengan niat yang tidak baik. Kalau dengan niat baik sih nggak apa-apa ya, misalnya ngumpul-ngumpul pengajian ya, kemudian bersosialisasi, melakukan amal, sedekah, itu kan bagus ya guys ya. Ini kalau berkomplot untuk menghancurkan kehidupan orang, wah ini kan parah namanya ya. Bukannya mereka ini insaf atau sadar gitu, malah makin hari makin jadi ya guys ya. Jadi mereka nih di belakang kamu itu bikin rencana-rencana yang mana berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu. Itu tujuannya mereka ya guys ya. Mereka pengen sekali membuat kamu itu menderita ya. Dan mereka ini nggak berani sendiri. Tentunya mereka ini rombongan, main rombongan, karena mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini salah. Mereka ini menghindari yang namanya tanggung jawab gitu loh guys ya. Mereka tidak mau bertanggung jawab ya atas apa yang telah mereka lakukan atau mereka perbuat. Mereka menghindari semua itu. Makanya mereka melakukan hal itu ya guys ya, berbuat seperti itu. Mereka berkomplot karena mereka itu tidak mau ketahuan ya kalau ada dari mereka ini biang keladinya atau biang keroknya atau sutradaranya. Mereka tidak mau dipersalahkan. Dan kalau misalnya ketahuan gitu, maka akan mendapat sanksi sama-sama gitu loh guys ya. Makanya yang terlibat ini jadi ikut-ikutan juga nanti menanggung akibatnya ya. Terus di sini ya, mereka ini sepertinya mengerahkan tenaga ya guys, energi mereka secara full atau bergantian, bergiliran gitu ya guys ya, untuk bisa ngerjain kamu atau menjebak dirimu ya. Jadi hati-hati dengan jebakan-jebakan mereka ya. Mereka pandai sekali berakting, bersandiwara, berdrama ya. Di sini ada yang raja atau ratu drama ya guys ya, yang mana tujuannya itu untuk menjebak kamu, membuat kamu terperangkap ya. Akhirnya kamu nggak bisa ngapa-ngapain, stuck kehidupannya gitu loh guys ya. Dengan mulut manis mereka yang beracun ya. Sebetulnya mereka ini adalah ular ya, beracun banget mulutnya ya guys ya. Tapi bisa gitu loh, kayak berakting atau bersandiwara seolah-olah mereka tuh
kayak mendukung kamu atau jadi teman kamu gitu loh guys ya. Karena mereka ingin menggiring kamu untuk masuk ke perangkap mereka gitu loh. Jadi ada 1-2 orang yang diutus untuk menggiring kamu masuk ke dalam perangkap gitu. Jadi kamu mesti hati-hati di sini ya guys ya. Karena mereka secara bergiliran gitu ya menjebak kamu ya, atau membuat kamu itu tidak berdaya. Nah seperti itu ya. Misalnya kamu sudah mampu mengalahkan si A, maka akan muncul si B. Kamu mampu mengalahkan si B, akan muncul si C. Kamu mampu mengalahkan si C, akan muncul si D. Dan seterusnya gitu ya. Mereka selalu berusaha untuk mengumpulkan orang-orang agar menjadi bagian daripada diri mereka ya, jadi sekutunya mereka di sini ya guys ya, jadi sekutu ya, jadi bagian daripada mereka gitu. Mereka nih bergeng ya guys ya, kemana-mana tuh bergeng ya, ada yang kentara, ada juga yang nggak kentara gitu ya. Kayak terselubung gitu loh guys ya, mereka menyuruh orang-orang yang tidak dikenal ya. Walaupun mereka ini rombongan ya guys ya, atau berkelompok, sebetulnya mereka tuh satu sama lain juga tidak saling menyukai ya sebetulnya. Tapi karena memiliki kepentingan yang sama, yaitu mungkin iri hati sama kamu, atau merasa dengki terhadapmu, punya satu misi, punya satu tujuan, makanya mereka gabung gitu loh guys ya. Tapi secara personal satu sama lain itu kayaknya saling mencela ya, saling mengejek, saling mengolok gitu ya. Mereka satu sama lain juga saling tidak menyukai ya, tapi mereka tuh kepaksa ya, terpaksa aja gabung gitu ya, jadi satu, terpaksa banget ya guys ya. Karena mereka punya tujuan untuk menghancurkan kamu gitu. Mereka pikir dengan semakin banyak orang maka mereka semakin kuat. Mereka pikir seperti itu gitu loh guys ya. Mereka di sini satu sama lain terbebani oleh beban yang mereka ciptakan sendiri ya. Dikonfirmasi oleh Ten of Wands ya guys. Mereka tuh benar-benar terbebani hidupnya ya, baik secara fisik maupun secara emosional. Mereka tuh lelah sendiri ya, kemana-mana bau beban ya, beban pikiran, beban perasaan gitu loh guys ya. Karena penyakit hati mereka ini sering merongrong mereka untuk take action, untuk bertindak, untuk ngerjain kamu gitu loh guys ya. 1 atau 2 orang yang menjadi dalangnya ini, jadi ketua gengnya ya, itu yang mengarahkan mereka ini untuk mengerjain kamu atau membuat kehidupan kamu itu dapat masalah gitu, rusuh gitu loh guys ya. Di sini setiap orang dibebani oleh beban yang cukup banyak ya, ditugaskan lah istilahnya gitu. Kamu tugasnya begini, kamu tugasnya begitu gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh kayak menyerang kamu itu dari berbagai arah gitu, arah sana arah sini gitu loh guys ya. Dan mungkin kerasa banget sama kamu ya, bahwa kok aneh ya, tidak hanya dia yang memusuhi aku, tapi juga dia yang ini belum habis lagi, yang itu datang, yang ini menyerang, yang di sana juga menyerang gitu loh guys ya. Jadi kayak dikeroyok lah istilahnya kamu itu ya sama mereka-mereka ini. Dan mereka merayakan keberhasilan atau kemenangan mereka ketika mungkin kamu mengalami kehancuran dalam finansial ya, atau kehancuran dalam usaha atau karir gitu. Mereka happy di belakang ya. Sebetulnya mereka ini bertemannya tuh juga pakai topeng ya, jadi nggak tulus, nggak ada yang tulus di dalam kelompok mereka. Semuanya itu punya kepentingan sendiri-sendiri loh guys ya. Kepentingannya mungkin satu bermusuhan sama kamu, yang satunya iri hati sama kamu, yang satunya dendam sama kamu, yang satunya tidak suka sama kamu gitu loh guys ya. Jadi kayak ngumpul jadi satu mereka ini gitu, punya kepentingan, tapi aslinya mereka itu berteman tuh palsu juga, fake juga, pakai topeng mereka satu sama lain ya. Kemudian di sini ya guys ya, mereka walaupun menyerang kamu dari berbagai arah ya, kamu di sini sepertinya tetap tegar ya guys ya. Semakin diserang entah kenapa kamu ini semakin tambah kuat, semakin sulit sekali bagi mereka kalahkan atau mereka tumbangkan ya. Di sini dikonfirmasi oleh the Chariot and Strength. Kamu memiliki energi seorang pemberani ya. Kamu memiliki energi keberanian yang sangat tinggi ya guys ya. Kamu begitu berani, dengan gagah berani, dengan kesatria menghadapi mereka ya. Karena apa? Beberapa dari kamu ini memiliki penjaga ya, spirit guide atau semacam kodam leluhur kayak gitu ya guys ya, atau malaikat-malaikat yang diizinkan oleh Tuhan untuk mendampingi kamu gitu. Jadi tidak ada sedikit pun rasa gentar terhadap mereka-mereka ini ya. Kamu sungguh pemberani di sini orangnya ya guys ya. Kamu tidak takut apapun, bahkan kamu berani berhadapan sama mereka gitu. Kamu adalah sosok yang sangat kuat di sini ya. Energi kamu itu sangat positif,
energi kamu sangat besar, vibrasi kamu sangat tinggi, kemudian kamu adalah orang yang sangat optimis, pemberani, itu yang membuat mereka itu sulit untuk menaklukkan dirimu. Kamu itu sulit ditaklukkan oleh mereka, sulit sekali dikalahkan oleh mereka. Itu kenapa beberapa dari mereka ya mulai ketar-ketir, mulai segan, mulai takut sama kamu ya. Dan yang jadi ketua bos atau ketua geng atau bosnya atau pelaku utamanya atau biang keroknya ini benar-benar tertekan ya guys ya, dikonfirmasi oleh Nine of Swords ya, dia sangat-sangat tertekan ya, karena dia takut ketahuan gitu ya guys ya, dan dia juga sangat stres karena dia takut kalau dia kalah ya, sebab ini egonya luar biasa tinggi ya guys ya, luar biasa tinggi ya, dia nggak mau terkalahkan oleh siapapun gitu ya guys ya. Dia hampir-hampir tidak bisa tidur karena overthinking, malam-malam kelayapan kemana-mana ya, mencari pendukung, mencari sekutu gitu loh guys ya. Dia harus menyiapkan next plan ya, rencana berikutnya gitu untuk mengalahkan diri kamu gitu loh guys ya. Dia mencoba untuk mengarahkan anak buahnya ya, atau mengerahkan energi yang dia punya ya, sisa energi yang dia miliki gitu ya, untuk kembali mencoba menghancurkan kehidupan kamu gitu ya. Tapi tetap aja nggak bisa gitu loh guys ya, karena kamu diproteksi, sepertinya proteksi kamu di sini sangat kuat ya. Tuhan tidak akan membiarkan orang baik ya, orang yang berada di jalan kebenaran itu tersakiti, terjolimi oleh tangan-tangan setan ini ya guys ya. Mereka ini memakai otak devil atau iblis gitu ya guys ya. Ini iblis yang mengendalikan diri mereka. Setan-setan itu pada bersemayam di bodinya mereka. Itu kenapa kelakuannya sangat toksik banget gitu, jahat banget ya, bahkan bertindak keji terhadap orang lain, tidak manusiawi ya, hampir-hampir tidak manusiawi lagi, karena ini udah setan berwujud manusia kayaknya ya guys ya. Mereka nih sakit hati aja melihat kamu ini nggak bisa dikalahkan gitu. Mereka sakit hati loh guys ya saat ini ya. Itu kenapa satu sama lain gitu saling bertengkar, bahkan mereka bertengkar hebat di sini ya, dikonfirmasi oleh Ten of Swords ya. Mereka bertengkar hebat satu sama lain, saling menyalahkan ya, saling menuduh, saling memojokkan gitu ya. Ini sih gara-gara kamu juga sih, kamu yang salah. Ini nanti kalau ketahuan gimana? Ya kamu juga nih, kamu gitu loh guys ya. Jadi saling tunjuk, saling memojokkan gitu. Ya. Wah, ini jadi bumerang sendiri ya. Masalah yang mereka ciptakan ini menjadi bumerang sendiri. Apalagi ini mereka takut sekali kalau ketahuan gitu. Takut ketahuan, ya tindakan jahat mereka, perbuatan jahat mereka tuh takut kebongkar. Apalagi mungkin ada selentingan, mungkin kamu berniat untuk melaporkan kejahatan mereka mungkin kepada pihak tertentu gitu ya, pada instansi tertentu ya, pada yang berwenang gitu. Mereka makin ketar-ketir, takut banget mereka ya. Ini sih gara-gara kamu juga sih gitu. Jadi di belakang ini mereka lagi bertengkar hebat ya guys ya, satu sama lain ini, satu geng bertengkar ya, ribut mereka ya. Takut keseret namanya gitu loh guys ya. Takut kamu itu melaporkan atau membuat pengaduan gitu. Takut banget mereka keseret namanya ya. Jadi saling menyalahkan lah satu sama lain ya. Mereka ingin lepas dari tanggung jawab atas perbuatan tindakan jahat atau tindakan keji, tindakan jolimnya mereka. Mereka itu lempar batu sembunyi tangan. Ya, mereka itu habis berbuat jahat lalu cuci tangan gitu loh guys ya. Pengen clear ya. Setelah berbuat kejahatan mereka pengen clear ya. Pengen bersih, pengen cuci tangan, nggak pengen terlibat ya, terseret namanya gitu. Nanti ketahuan sama keluarga malu, nanti ketahuan di publik atau di masyarakat nanti apa kata dunia gitu ya, malu mereka ya, malu banget gitu. Jadi mereka sedaya upaya melepaskan diri gitu dari keterlibatan perbuatan jahatnya mereka ke kamu gitu loh guys ya. Mungkin beberapa dari kamu ini udah nggak tahan lagi ya dengan perbuatan buruk mereka itu, ada yang sampai muak gitu ya melihat kelakuan toksik mereka yang sangat keji gitu ya, yang sangat jolim, sehingga ada beberapa dari kamu yang berpikiran untuk membuat suatu pengaduan bahkan ya, karena sudah keterlaluan atau
kelewatan batas gitu ya guys ya. Maka mereka sangat takut banget karena mereka pikir kamu tuh orang biasa gitu ya, orang-orang biasa-biasa aja. Nggak mungkin lah kamu punya backingan, nggak mungkin lah kamu berani bikin pengaduan, nggak mungkin lah kamu seberani itu, kamu kan nggak punya backingan, dia kan cuma sendirian gitu loh guys ya. Kamu memang benar sendirian tapi kamu dijaga semesta. Kamu memang sendirian tapi Tuhan bersama denganmu ya. Karena kamu adalah orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Kamu berpegang pada kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Itu kenapa kamu selalu terlindungi, terproteksi secara tak kasat mata. Itu kenapa kejahatan mereka yang tak kasat mata gitu ya, kirim-kirim santet, sihir, teluh, santau, atau apapun namanya, itu nggak bisa menembus kamu gitu. Karena kamu terproteksi secara otomatis sebab kamu suka berbuat baik gitu loh guys ya. Banyak kebaikan-kebaikan yang telah kamu lakukan di masa lalu ya, hingga detik ini, dan itu menjadi karma baikmu. Dan kamu juga memiliki penjaga gitu yang siap berperang ya, yang siap untuk membalikkan serangan energi negatif itu ke pelakunya gitu loh guys ya. Jadi mereka di sini lagi ngumpul ya, kondisinya, situasinya mereka nih lagi ngumpul satu sama lain gitu ya. Kayaknya ada sesuatu yang hampir terbongkar atau ketahuan gitu, sehingga mereka saling menyalahkan satu sama lain gitu, bahkan saling memojokkan ya guys ya. Mereka sering mengolok juga ya, kayaknya mereka bertengkar hebat ini ya, super hebat, bertengkar super hebat ini di belakang kamu ya guys ya, tanpa kamu ketahui gitu. Itu karena diri kamu yang tidak bisa dikalahkan ya, yang mana kamu begitu tangguh ya, yang mana mereka tuh nggak mampu bikin kamu sakit hati, yang bikin kamu menderita dan membuat kehidupan kamu sengsara, hancur ya. Nggak bisa, mereka nggak bisa menghancurkan kehidupan kamu, dan itu menjadi petaka buat mereka ya, karena ketahuan kejahatannya ya, kekejiannya itu ketahuan udah ya, boroknya mereka tuh ketahuan gitu loh guys ya. Jadi mereka nih bertengkar hebat ya satu sama lain ya, saling menyalahkan ya guys ya. Mereka saling menuduh satu sama lain gitu, karena mereka sama-sama ingin lepas dari tanggung jawab. Mereka tidak ingin dipersalahkan ya, mereka nggak mau dipersalahkan ya, seperti itu ya guys ya. Wah, ini kondisinya lagi heboh ini ya, panik mereka benar-benar panik ya guys ya. Mereka ketar-ketir, ketakutan ya, takut banget kalau terlibat gitu ya. Kalau kamu bongkar kejahatan mereka, mereka terlibat ya, mereka mungkin mendapatkan panggilan ya, surat panggilan ya, atau mereka mendapatkan peringatan gitu ya, atau mereka mendapatkan panggilan gitu. Mereka takut banget ya. Mereka benar-benar ketar-ketir di sini ya. Mereka mencoba untuk menciptakan huru-hara di dalam kehidupanmu, tapi yang terjadi malah huru-hara itu yang berbalik ke arah mereka dan membuat mereka satu sama lain saling bertengkar dan menjadi panik. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Untuk zodiak-zodiaknya, energinya ini ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Semua zodiak ada di sini ya guys. But yang energinya strong itu berasal dari zodiak, ada zodiak Cancer, kemudian Capricorn, dan Leo ya. Oke, nih mari kita lihat message atau pesannya buat kamu pada readingan kali ini apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita mulai shuffle. What is message from the universe for you? Only one card. Well, di sini ada flower of red rose, Rosa indica cruenta, hidden secrets, three things cannot be long hidden, the sun, the moon, and the truth. Di sini pesannya buat kamu. Kamu tidak perlu khawatir ya guys ya. Segala apa yang mereka perbuat, perbuatan buruk mereka itu pasti akan kembali kepada diri mereka sendiri ya. Di sini mereka mencoba untuk menyembunyikan kejahatan, kekejian, dan kejoliman mereka dari orang-orang karena mereka ingin menjaga nama baik atau reputasi diri mereka sendiri.
Tapi sayang alam semesta mengetahui semuanya dan alam semesta bekerja di belakang layar untuk menyiapkan karma buruk bagi mereka ya. Walau sepandai-pandainya mereka menyembunyikan kebusukan mereka, tetap aja itu akan ketahuan juga ya guys ya. Pada akhirnya akan ketahuan juga ya. Sepintar-pintarnya mereka mengelak, mencoba untuk menolak ya, mengelak semua kebenaran gitu. Semua kebenaran yang ada, tapi itu sia-sia karena kebenaran tetap akan muncul ke permukaan dan mereka tidak bisa berkutik ya guys. Karena di sini ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan, yaitu the sun, the moon, and the truth ya. Matahari, bulan, dan kebenaran. Yang artinya adalah kejujuran, kebaikan, dan kebenaran merupakan 3 hal yang mendasar dari 3 hal yang menjadi bagian alam semesta. Ya, semesta selalu mendukung orang-orang yang berada di jalan kebenaran, yang mana menuntun mereka untuk menemukan hal yang benar. Apabila orang-orang toksik ini mencoba untuk membolak-balikan fakta, itu tetap tidak akan pernah bisa ya guys, karena hukum alam bekerja ya. Walau mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan keburukan atau kebusukannya mereka, tetap akan nampak juga, pada akhirnya akan terlihat siapa yang benar, siapa yang salah, baik buruknya semuanya akan terbongkar. Dan perbuatan mereka selama ini dan perbuatan jahat mereka selama ini sia-sia belaka ya. Semuanya akan sia-sia ya guys. Mereka berusaha mencoba untuk menyembunyikan kejahatan mereka karena mereka tidak ingin mempertanggungjawabkannya. Mereka tuh takut banget ya dengan pertanggungjawaban. Itu kenapa mereka berani berbuat onar, berani berbuat sesuatu yang salah. Ya, tapi walaupun mereka berani berbuat hal yang tidak baik, hal yang tidak benar, sebetulnya mereka ini adalah orang-orang yang pengecut, yang takut dengan yang namanya tanggung jawab. Berani berbuat tapi tidak berani menanggung akibat. Itu mereka ya guys. Itu kenapa mereka komplotan, mereka nggak berani sendiri. Sebetulnya orang-orang toksik ini adalah lemah ya. Mereka ini lemah banget ya. Itu menunjukkan kelemahan mereka. Karena apa? Mereka itu tidak berpegang pada kebenaran, tapi berpegang pada kebohongan ya. Mereka itu tidak berpegang pada fakta, tapi berpegang pada kedustaan. Sesuatu yang bohong, sesuatu yang dusta, itu pasti akan ketahuan juga. Walaupun sudah dilukis dan dihias atau dikemas dengan kata-kata yang cantik, tetap aja kebusukan itu akan tercium aromanya. Begitu loh guys ya. Jadi walaupun mereka berusaha untuk menyembunyikan kebenaran ya dan menutupinya dengan kebohongan, itu tidak akan pernah bisa ya guys. Semuanya akan terungkap, semuanya akan terbongkar. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya guys ya. Tetaplah berada di jalan kebenaran. Tetaplah kamu berpegang kepada kebenaran. Kamu tidak perlu takut sendirian guys ya. Karena Tuhan pencipta alam semesta bersama denganmu. Selama kamu berpegang pada kebenaran dan kebaikan, maka semesta siap memproteksimu. Dan kamu akan mendapatkan keadilan. Keadilan akan turun melalui karma ya guys. Akan ada karma untuk orang-orang toksik ini, yaitu karma buruk ya. Mereka akan mendapatkan karma buruk sesuai dengan perbuatannya mereka ya. Akan ada timingnya. Mereka akan menuai apa yang mereka tabur, apa yang mereka tanam selama ini. Kejahatan mereka, kejoliman mereka, kekejian mereka, semuanya itu balik kepada diri mereka sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi kalian, dukungan dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan,
kelancaran, kebahagiaan, kerezekian yang bagus, energi yang positif, dan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.